Hari ini ada kabar gembira. Cita-cita Bu Nopi rendangnya sudah dimasak istri saya. Dicampur rendang daging dengan rendang limpa. Sekitar 60 potong. Saya hitung ini nggak sampai 60, berarti cukup satu potong satu orang. Di kemudian hari jangan dituntut saya di padang mahsyar ya. Rasanya tidak ada jaminan, tapi yang pasti beda. Karena sponsornya di belakang suaminya. Saya kalau istri saya memasak, saya tidak seperti suami yang lain masa bodoh. Saya campuri. Oh ini masuk daun salam ya 5. Ini kalau masak gulai terong pakai ikan kasih ketumbar disangrai supaya harum. Makanya kami memasak tanpa pengawet, tanpa penyedap, tanpa pewarna, tanpa micin. Keluarga saya tidak pernah pakai itu. Insya Allah makanan sehat hari ini. Kelapanya juga asli, tidak palsu. Yang ketiga memasaknya 4 jam lebih. Dimasak kemarin. Betul Bu, dagingnya asli. Daging sapi segar. Kalau enak beritahu sama teman, kalau nggak enak beritahu sama kami. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 kita masak lagi. Kenapa Bu? Karena memberi makan orang mengaji itu pahalanya besar. Jadi ke depan ini sebenarnya Ibu bisa bergantian. Ibu bawa telur 5, bawa rendang 10, bawa bebek 4 ekor, nanti Bu ini yang nyembelih. Iya Bu, benar Bu. Kalau Ibu punya uang lebih, Ibu berlomba-lomba mengkasih makan orang pengajian, pahalanya luar biasa besar. Di Madinah itu Bu, kalau kasih makan itu apalagi Ramadan, itu berlomba-lomba orang itu, ditarik-tarik. Di Indonesia belum terbiasa. Ya, ini sering saya sosialisasikan di YouTube itu. Kalau Ibu pingin pahala besar memberikan makan, ya Rasulullah tunjukkan kepada kami jalan ke surga. Apa kata Rasulullah? Tebar salam beri orang makan. Ya, bulan-bulan depan Ibu bisa bergantian kok. Ibu bawa 10 potong aja, Ibu telur 5 dicabein, Ibu bawa ikan asin pedak, Ibu bawa sop kambing. Ibu sedekah sekali sebulan tapi rutin. Benar demi Allah Bu. Iya. Saya kan pengajian di rumah itu berlomba orang nyumbang. Pak Munjir, nyumbang air saya. Pak Munjir, saya buah. Pak Munjir, saya pisang barangan. Pak Munjir, bawa satu termos gede dari Depok Bu, naik motor. Sirsak asli dari Lampung. Saya terharu sekali pengajian saya itu. Berlomba nyumbang. Karena mereka dengar saya memang pahala terbesar salah satu memberikan orang makan pengajian. Jadi bulan depan saya cek dulu. Pengajian ini masuk enggak? Telur berapa sekilo? 30, 22 kok tempat kami itu. Ibu pesan dari saya. Ibu rebus cabean di rumah modalnya cuma berapa? Cuma 40 ribu. Pahala Ibu sudah melimpah. Sederhana kok. Beli ikan asin sekilo, Ibu cabein, kita berebut makan. Ibu beli lalapan, bawa lalapan. Benar Bu. Cuma saya Ustadz yang mau bicara seperti ini. Pernah nggak Ustadz lain ngomong seperti ini? Nggak ada kan? Karena saya bicara hadis Bu. Ustadz lain nggak nyinyir. Kalau saya bilang, saya pingin Ibu semua masuk surga. Caranya apa? Banyak sedekah. Makanya di Arab itu Bu jarang orang sakit. Kalau sakit mereka sholat sunnah 2 rakaat, berdoa sungguh-sungguh. Enggak sembuh, mereka ambil air, baca air ruqyah, diminum sendiri. Enggak sembuh, mereka sedekah. Enggak sembuh, baru ke dokter. Jadi Ibu biasakan kalau sakit jangan ke dokter, sholat sunnah 2 rakaat. Iya Bu, saya di rumah itu saya buktikan Bu. Masya Allah, di rumah saya setiap bulan ada pengajian. Ibu boleh datang sama suami. Berlomba orang bawa makanan itu. Begitu jam 5 sore udah ngantar salak, ngantar buah, ngantar pisang. Long apa yang kita sedekahkan itu untuk kita kok. Yang penuh kulkas kita semua kotoran kok itu. Saya beda dengan ustaz lain Bu. Benar Bu, di mana-mana. Karena banyak saya lihat pengajian orang kaya itu. Kadang saya makan siang aja nggak dikasih. Saya tuh terang kaget. Di mana ya ruh Islam itu? Ada ustaz datang makan siang nggak dikasih. Rasulullah itu berebut mengkasih makan. Benar Bu. Satu-satunya ustaz yang paling nyinyir masalah ini cuma saya. Cek di Indonesia ini. Masjid-masjid 90% nggak kasih makan khotib Jumat. Karena ustaznya nggak berani ngomong. Pakai Kenapa malu? Karena nggak pakai iman. Saya bicara ini berdasarkan iman. Karena Rasul mengatakan, tebar salam beri orang makan. Itu kan hadis, bukan kata saya. Itu budaya Jawa semua itu Bu. Saya pakai budaya Medan, ngomong apa adanya. Karena saya ingin jamaah saya ingin masuk surga. Sepakat? Karena budaya Jawa pakai nggak enak, orang pantas. Saya harus pantas karena ini hadis. Betul?
Ibu, wajah ibu kurang suka saya lihat saya tegas begini. Saya psikolog loh. Ada 5 orang saya lihat wajah ibu. Majung. Kalau saya dinasihati Ustadz, saya paling senang saya. Alhamdulillah Ustadz ya. Selama ini kami nggak berbagi, sekarang karena Ustadz kami pengen. Ustadz saya dari Madinah dulu, Bu. Hidupnya pas-pasan ngontrak, Bu. Ngontrak, tahu nggak, Bu? Kami mau bertamu 5 orang lebih, menyembelih kambing. Kulkasnya, Bu, disiapkan apel, anggur. Begitu pulang semua dikuras dari kulkas, semua dikasih. Ustadz itu sendiri masak kambing, bikin sop, bikin sate. Fadol, semua dibawain. Subhanallah. Makanya Mekah itu berkah. Berkah nggak, Bu? Penyakit nggak ada, kanker nggak ada, orang melahirkan jarang meninggal. Indonesia habis sehat meninggal, habis nipah meninggal, habis pulang dari Cianjur meninggal. Ibu dengar nggak? Sekian juta kendaraan lalu lalang Mekah Madinah. Setahun belum tentu ada kecelakaan. Bu, mungkin Ustaz lain nggak pernah cerita. Setiap tahun jutaan bis Mekah Madinah lalu lalang, betul? Umroh dan haji. Ibu pernah sebulan kecelakaan satu? Nggak ada. Saya setahun ini baru pernah kecelakaan. Tahu nggak yang kecelakaan? Justru orang Indonesia. Ustadznya yang Madura. Rombongan dari Qatar, dari Dubai, dari Kuwait, dari Saudi, tidak pernah kecelakaan di sana. Tahu nggak, Bu, menahan musibah itu? Sodakoh.